Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita membahas bagian ketiga mengenai insekuritas. Melampaui insekuritas, dan temanya memang menarik. Seperti Ibu Ida katakan, mari sebelum itu kita tundukkan kepala, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk sore hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami meminta belas kasihan daripada Engkau, sehingga kami boleh belajar kembali lagi kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami boleh belajar, kiranya Tuhan boleh menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami juga berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun sulit, walaupun ada pergumulan, tetapi kiranya Tuhan mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu, berkati juga masing-masing yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini di dalam buku Know Your Enemy mengenai masalah musuh. Ini mungkin kita harus mengenal siapa sih musuh kita. Kita harus sadar berdasarkan Efesus pasal ke-6 bahwa musuh kita tuh bukan teman kita. Musuh kita tuh bukan orang-orang yang berdarah, berdaging, tetapi kita harus tahu di dalam Efesus pasal 6, Paulus mengatakan yang kita lawan itu adalah penguasa angkasa. Artinya iblis dan dedengkotnya. Kadang-kadang iblis juga bisa pakai orang-orang yang di dalam gereja untuk bisa mempengaruhi kepada gereja, sehingga gereja itu mengalami perpecahan. Tapi kita mesti mengerti bahwa di balik semuanya itu ada invisible hand yang menggerakkan orang-orang itu sehingga dipakai si iblis menghancurkan gereja. Maka kita harus mengenal siapakah enemy kita. Ini secara khusus kita bahas tentang insekuritas. Kenapa ini menjadi hal yang sangat menarik ketika saya membaca buku dan juga tabah literatur. Ternyata insekuritas itu menjadi hal yang terutama terjadi dalam budaya sekarang. Ini sangat penting. Karena merasa diri harus diperhatikan, harus menjadi berbeda ataupun menjadi sama dengan yang lain, itu terjadi. Orang dilihat berdasarkan merit. Meritokrasi ya. Kalau kamu tidak punya sesuatu, kalau kamu tidak sempurna di mata manusia, maka kamu menjadi insecure. Kita berharap mendapatkan approval, mendapatkan namanya perhatian dari pihak lain. Bahkan insekuritas itu pun juga terjadi bukan hanya di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Kalau saya tidak dilihat oleh rekan-rekan saya, kalau saya tidak punya signifikansi di dalam gereja, wah, saya insecure. Maka kita berusaha di dalam kehidupan di dalam gereja, berusaha sempurna, tetapi sempurna di mata manusia, bukan sempurna di mata Allah. Memang sering sekali apa yang terjadi adalah kita membandingkan di dalam konsep ini adalah konsep yang salah, yang negatif. Mengapa? Membandingkan orang lain dengan diri kita, orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Kita cari perbedaan-perbedaan dan kita di dalam perbedaan itu kita meninggikan diri. Nah, di dalam Yakobus 3 ya dikatakan bahwa ada yang namanya hikmat dari atas. Hikmat dari atas itu berasal dari Tuhan. Tetapi yang namanya hikmat dari bawah atau si iblis itu sendiri, dia berusaha mementingkan diri sendiri, berusaha menghancurkan gereja, memegahkan diri, bahkan melawan Tuhan. Dan perbandingan-perbandingan inilah yang membuat perpecahan di dalam tubuh Kristus. Sebagai contoh ya, bagaimana tipuan iblis bisa juga terjadi. Bayangkan di dalam gereja ini ada, ya kita anggap aja gereja itu seperti ruang guru. Guru dalam suatu kelas, dan guru itu punya sifat membandingkan. Punya yang namanya sifat kompetisi. Harus ranking yang pertama. Harus menunjukkan bakat dan talenta di dalam setiap kelas. Bayangkan itu terjadi dalam gereja. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang yang punya talenta, yang punya kemampuan, punya learning, punya kemampuan bisa mengadaptasi kondisi dan membaca atau mungkin melakukan sesuatu yang baik, itu akan menjadi excellence. Punya merit, punya sesuatu yang bagus. Tapi bagaimana yang punya keterbatasan, yang punya kekurangan, baik secara fisik, talenta, ataupun kemampuan belajar, adaptifnya juga sangat rendah, maka itu akan ditinggalkan, dihina, bahkan dilupakan. Itu adalah cara iblis yang mungkin masuk ke dalam gereja pelan-pelan merusak gereja. Tapi kita harus tahu di dalam kerajaan surga, gereja itu sendiri berbeda.
Gereja punya counter. Counternya apa? Bahwa gereja itu memeluk yang lemah. Memegang yang berkekurangan. Memperhatikan yang kurang diperhatikan. Gereja melawan apa yang diajarkan oleh dunia. Sehingga seharusnya gereja menjadi tempat paling aman. Gereja seharusnya kita merasa secure. Kenapa? Karena kita diterima Tuhan dan diterima oleh tubuh Kristus. Nah, di dalam bagian hal ini ya kita tahu juga memang benih dosa itu ada. Anak saya 2, perempuan, dua-duanya. Persaingan terjadi Bapak Ibu. 2-3 tahun tuh udah terjadi persaingan. Satu dapat labubu, satunya lagi minta labubu. Satu lagi punya tas. Anak saya yang pertama sudah SD. Tasnya tentu mesti lebih besar. Karena kan bawa buku lebih banyak. Tetapi namanya persaingan itu ada, insecure. Anak yang kedua insecure juga, hebat ya, insecure. Kenapa yang terjadi? Dia juga mau pakai tas yang sama, padahal tasnya kegedean. Dia mau berasa dirinya mau ke sekolah juga. Bahkan kalau misalnya ke sekolah, dia mau temenin cicinya ikut sekolah. Bayangkan, ini nggak mungkin. Masih belum bisa ngomong dengan lancar, tapi dia merasa tuh harus diperhatikan sama papa, sama mamanya. Ini terjadi, bayangkan anak kecil terjadi. Dan itu bisa juga masuk ke dalam gereja. Wah menarik ya, anak saya yang kedua udah belajar ngambek Bapak Ibu. Ya mungkin itu dari saya ya, ngambek dia. Dia bisa ngambek, bayangkan insecure, nggak diperhatikan, dia ngambek di pojokan bisa. Cembetut, terus dia nangis. Muncul, mendapatkan perhatian. Dan ini bisa juga terjadi sekali lagi di dalam gereja. Di dalam rumah Allah, di dalam umat-umat Allah. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan menjadi dasar kita. Ini terjadi. Kita buka di dalam 1 Samuel. Kita cukup membaca panjang ya. Ini sampai ayat 20 saja. Saya sudah cut. 1 Samuel pasal pertama ayat 1 sampai 20. Ada persaingan antara istri dengan istri. Istri pertama dan istri kedua. Seru nih. Seru. Terjadi. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20 kita baca bergantian. Saya menggunakan TB2 yang direvisi. Ada seorang laki-laki dari Ramataib di daerah Zuf, dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ayat kedua Bapak Ibu. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, mungkin di versi 1 satu bagian, sebab Hana lah yang dikasihnya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Kemudian dia bernazar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengeran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan, aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Jawab Eli, pergilah dengan damai, Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama, Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dua pertempuran. Istri pertama dan istri kedua, dan kita lihat Elkana itu suaminya, itu adalah suami yang mengasihi Hana. Dia juga adalah orang yang saleh, karena dia memberikan bagian yang banyak kepada istri pertamanya, walaupun tidak mempunyai anak. Dan lebih lagi, Elkana pun juga adalah keluarga yang saleh, karena setiap tahun dia pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban, menyembah Tuhan. Pada zaman itu ingat, itu zaman hakim-hakim. Tidak ada orang yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka pergi dari Rama ke Silo, itu jaraknya 24 km Bapak Ibu. Jauh. Dan itu bawa satu keluarga Bapak Ibu. Saya pergi dari Harapan Indah ke Cikarang ini aja bawa 2 anak itu kayak bawa rumah. Bawa barang. Bapak Ibu pernah lah mengalami seperti itu. Bawa banyak sekali. Ya saking banyaknya mungkin ada yang ketinggalan. Bayangkan Elkana ini di tengah-tengah keberobokan di zaman hakim-hakim yang sudah saya khotbahkan kemarin. Elkana adalah suami yang saleh. Dia memberikan apa yang seharusnya kepada Hana. Dia melakukan penyembahan Allah yang sejati, kepada Allah Yahweh. Dia orang yang baik. Tapi kita mengerti, saya harus menjawab, kenapa dia punya 2 istri? Memang kita mesti lihat di dalam budaya itu, seseorang itu dilihat di dalam milik pusaka, atau dikatakan yang namanya keturunan. Maka diperlukan keturunan laki-laki untuk menjaga seseorang itu memiliki nama di hadapan Tuhan. Jadi berdasarkan Yosua sudah memberikan tanah itu milik Tuhan. Jadi tanah itu bukan milik daripada suku, tapi dititipkan kepada suku tersebut, dan suku itu melekat di dalam marga dari pria. Maka ketika seorang itu tidak punya keturunan, maka tanahnya hilang atau diambil oleh kerabatnya paling dekat. Maka untuk mempertahankan itu, maka sesuai dengan budaya, dia mengambil istri kedua bernama Penina. Nah inilah masalah terjadi. Nah ini ingat ya, ini bukan teladan, ini kesalahan. Jadi jangan dipakai untuk zaman sekarang. Apa yang terjadi? Hana itu ketika pergi beribadah ke Silo, ini ibadah Bapak Ibu. Motivasi benar ya, datang ke gereja pada zaman itu. Tapi apa yang terjadi? Si Penina ini bikin hati Hana itu gusar, bete. Kenapa? Karena tidak punya anak. Hana mengharapkan dirinya mempunyai anak, tetapi memang tidak bisa. Dan kita tahu karena Allah sendiri yang menutup kandungan daripada Hana. Wah, itu sedih sekali. Karena zaman itu perempuan yang tidak mempunyai anak pada zaman itu bisa dikatakan itu dikutuk Tuhan. Walaupun bukan berarti setiap yang mandul itu dikutuk Tuhan. Tapi stigma yang terjadi adalah demikian. Maka dilihat ini, Penina tuh jahat. Tapi kita lihat ya, tadi saya sudah kasih disclaimer di instruksi. Penina jahat, tetapi di balik Penina itu ada iblis yang berusaha menghancurkan keluarga. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi ya, di dalam percakapan. Sampai ke Silo, ke rumah Tuhan, mempersembahkan. Dan di zaman itu, ketika memberikan persembahan, jadi bukan cuma imam saja yang makan, tetapi yang memberikan persembahan juga dapat jatah. Bapak Ibu bayangkan misalkan ada kambing. Ada bagian lemak-lemak itu diberikan kepada Tuhan. Bagian-bagian yang spesial itu diberikan kepada Tuhan, dibakar. Tapi ada juga bagian-bagian yang dimakan oleh yang namanya imam. Ada juga bagian-bagian yang diberikan kepada yang memberikan persembahan. Jadi makan bersama, table fellowship. Itu namanya tuh, kalau zaman sekarang itu ditarik zaman sekarang perjamuan kudus. Artinya apa? Kita sama-sama duduk semeja dengan Tuhan. Tadi makan bersama, sukacita bersama, berkumpul, Kristus hadir secara spiritual, kita percaya dengan iman dia hadir, itu table fellowship. Artinya di dalam budaya Asia, kalau makan bersama itu sukacita. Tidak ada permusuhan, sukacita bersama-sama. Bapak Ibu coba deh, kalau pergi makan, tapi sebelah kita itu lagi bete-betean.
atau ini sebelah kita itu lagi musuh-musuhan. Pasti kita nggak bisa makan. Cobalah. Pasti nggak bisa. Kenapa? Makanan yang enak itu udah kayak cepat-cepat makan. Kenapa? Karena memang kita hatinya nggak suka. Nah, di dalam yang namanya table fellowship, di namanya persembahan itu, apa yang dilakukan Elkanah itu adalah bagaimana dia keluarga, imam, dan juga Tuhan itu bersama-sama ada fellowship, ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, disinilah masalah terjadi. Biasanya dapat jatah itu berdasarkan jumlah orang. Sedangkan Hana itu sendirian karena tidak punya anak. Dan kita bikin percakapan imajiner. Boleh ya, kita imajiner, nggak ada di Alkitab. Kita bikin percakapan imajiner. Bayangkan anaknya, Penina berkata ke mamanya, "Mama, kita dapat daging banyak ya. Sukacita ya." Terus Penina berjawab, "Iya, karena kita anaknya banyak." Nah, perkataan anaknya banyak itu bukan bisik-bisik. Pas di sebelahnya itu ada Hana, karena anak kita banyak. Terus tiba-tiba anak yang lain berkata, "Oh iya, memangnya Tante Hana, Aunty Hana nggak punya anak?" Terus si Penina mungkin dengan suara lebih keras lagi, dia berkata, "Memang dia tidak punya anak." Wah, kan pasti Hana itu dengar. Bayangkan ini di gereja ya, terjadi seperti itu. Terus anak yang lain Penina berjawab, "Kenapa Tante Hana, Aunty Hana ini nggak mau punya anak? Memang nggak bisa?" Jawabannya, karena Tante Hana itu mengecewakan suaminya. Nggak bisa memberikan anak. Anak yang lain bertanya lagi, "Kenapa nggak bisa?" Langsung dijawab dengan ultimate. Karena Tuhan menutup kandungannya. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi Hana. Ya ibu-ibu lah, karena perempuan yang mengandung. Laki-laki enggak. Itu gedeg nggak? Lagi mau ibadah, terus sama keluarga sendiri disindir, maka hati daripada Hana itu gusar. Mungkin kita perluas ya. Ini kan permasalahan gereja bukan masalah fertilitas, masalah mandul atau tidak mandul, tapi di dalam gereja itu kita bisa perluas. Kita bisa bikin percakapan imajiner itu dengan yang lain. Lihat itu Bapak A, Bapak B, atau A, atau B, atau C. Kenapa dia tidak pelayanan? Karena kurang talenta. Kenapa dia tidak bisa datang ke gereja? Karena dia miskin. Kita bisa bikin segala sesuatu. Kita bisa bawa ke dalam gereja. Kita bisa menghina orang yang lebih rendah daripada kita. Kita lihat orang ini tidak mau pelayanan. Orang ini tidak mau melakukan apapun. Maka kita bisa lihat dengan meritokrasi kita, kehebatan kita. Kita bisa berkata, dia ini nggak layak. Bisa. Itu terjadi di dalam gereja, terjadi juga di keluarga saleh. Insecure terjadi. Hana insecure. Dihina di gereja Tuhan, dihina. Biasanya kalau terjadi seperti ini ya, kalau Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau ini terjadi, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bayangkan. Lebih dalam lagi. Bapak Ibu pertama kali datang ke GRI Cikarang. Biar lebih dramatis ya. GRI Cikarang. Terus Pak Peter, hamba Tuhannya misalkan, berkata yang mencibir seperti ini. Biasanya gimana? Respon Bapak Ibu yang dengar seperti ini gimana? Nangis, Bu Jul nangis. Ada lagi mungkin responnya? Oh, Bu Eka jujur, nggak mau datang lagi. Kalau perlu ya, kan sekarang zamannya review ya, bintangnya bintang 1 sampai 5. Bintang 0, nggak bisa bintang 0. Bintang 1, terutama inisial pendeta PK. Peter Kurnia saya. Itu nggak bener. Nggak mau datang lagi. Betul kan? Kalau enggak, ada mungkin yang bilang, dihina, saya balas hina. Dasar kamu orang kaya, nggak tahu diri. Wah, kita bisa balas kan? Betul nggak? Kita bisa juga melakukan suatu, ya dihina, kita bisa balas. Kita mungkin bisa, apalagi ya, kita mungkin bisa tinju, apapun bisa terjadi. Apalagi ini di rumah ibadah, di silo. Di gereja, bayangkan di gereja. Tetapi lihat, kita berhenti sejenak. Apa yang dilakukan Hana ketika hatinya gusar? Apa yang dilakukan Hana? Dia bukan marah, dia bukan hina balik, dia bukan kabur dari Tuhan. Dia merasakan insekuritas, tetapi dia pergi berdoa kepada Tuhan. Hebat ya.
dia tetap ke rumah Tuhan. Dia membawa segala pergumulan dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan, dengan cara berlutut di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan di hadapan Tuhan, berseru di atas segala pergumulan. Dan ini cara yang paling benar. Ketika Bapak Ibu ada pergumulan, terlepas dari mana fertilitas, apapun pergumulan, tempat yang paling benar ketika mengalami insekuritas, baik di pekerjaan, di keluarga, ataupun di gereja yang tidak ideal, tetap datang ke gereja. Tempat di mana ada Tuhan, datang kepada yang namanya Allah dan berseru. Bahkan seruannya itu berkata, Allah di atas segala Allah, Allah semesta alam. Maka ini menjadi teologi yang sangat indah. Saya katakan teologi yang sangat indah, dikatakan ini ada rich teologi ya. Kenapa saya katakan rich teologi? Orang Hana ini menjadi model bagaimana dia berseru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan dia. Kenapa kita bisa lihat dari model? Pertama, kita lihat coba Bapak Ibu. Hana itu berdoa dan dia tahu kepada siapa dia berdoa. Dia berkata dengan jelas di ayat ke-11. Bapak Ibu bisa lihat. Dia bernazar, dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Ini Tuhan huruf besar semua mengacu kepada Allah Yahweh. Tetapi semesta alam itu di dalam Ibrania itu menceritakan kepada kita mengenai the Lord of the Host. Artinya the Lord of the Host itu artinya menceritakan bahwa Allah yang memiliki bala tentara yang sangat besar, bala tentara surgawi yang sangat powerful, yang mampu memberikan apa yang diminta. Jadi dia berdoa kepada Allah yang omnipotent, Allah yang maha kuasa. Dia tahu bahwa Allah yang the Lord of the Host mampu menggunakan segala cara bijaksananya dia untuk melakukan intervensi di tengah-tengah kandungannya yang tidak ada, yang tidak mungkin menghasilkan anak. Lihat ya, the Lord of the Host. Bandingkan. Ini kan the Lord of the Host, Hana itu berkata the Lord of the Host. Mari kita bandingkan Imam Eli. Imam Eli seorang pasti dekat sama Tuhan, karena dia imam, keturunan daripada keturunan Harun. Dia panggil Tuhan bukan the Lord of the Host, tetapi dia panggil Tuhan adalah berbeda. Dia berkata di ayat 17, mari kita bandingkan Eli, imam yang memang di zaman hakim-hakim. Eli sebagai imam pun punya anak yang hancur berobok. Ingat ya, hakim-hakim zaman yang hancur. Ayat 17 dikatakan, pergilah dengan damai, Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta. Artinya pengenalan Eli tidak lebih dalam daripada Hana. Dia cuma mengatakan Allah Israel akan memberikan kamu apa yang kau minta. Tapi Hana berkata berkali-kali, engkaulah Allah di atas segala Allah, the Lord of the Host yang mempunyai army. Model doa yang indah sekali, dia kenal. Yang kedua, model ketika ada pergumulan, dia bukan lari, dia berdoa, dia tahu kepada siapa berdoa. Tapi yang kedua, yang perlu kita pelajari juga, Hana tahu siapa dirinya. Bapak Ibu boleh lihat di ayat 11 lagi. Berapa kali Hana itu mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba. Ada yang sudah menghitung? Terima kasih Pak Elfrid. 3 kali. Di dalam satu seruan itu 3 kali. Dia sadar sebagai hamba. Bahkan di ayat 11 3 kali dia katakan, saya ini hamba daripada Allah yang memiliki bala tentara surga. Artinya apa? Di dalam doa ini dia tahu dirinya sendiri. Dia punya relasi yang benar di hadapan Allah. Dia sadar Allah itu Tuhannya dan dia itu adalah hambanya. Dan hamba itu menerima apa yang diperkenankan Tuhannya. Jadi dia nggak sembarangan. Karena ini banyak sekali di zaman sekarang berdoa seolah-olah Tuhan itu adalah hamba, kita ini bos. Tuhan, saya mau makan, tolong berkati. Tolong, saya mau pengen sekolah, tolong Tuhan pimpin, lancarkan. Seolah-olah kita yang bos. Bahkan ada orang ya waktu ada orang kasih kesaksian ketika dia parkir di tempat yang sepi, tempat yang gelap, dia doa sama Tuhan. Tuhan tolong jagakan mobil saya baru Tuhan. Tuhan dibilang tukang parkir. Tapi Hana tahu
Walaupun dia ada pergumulan, dia tahu bahwa dia ini dihina oleh keluarganya si Penina ini. Tapi dia minta kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mampu memberikan anugerah. Dia sadar diri pun juga adalah hamba. Dan meminta dengan hati yang hancur dan remuk kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup jawab. Dan Tuhan yang sanggup memberikan jawaban. Dia benar-benar menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ini model prayer bagi orang yang benar-benar mengalami insekuritas, terutama melihat ada wanita yang lebih bagus di keluarga yang saleh bahkan. Ini satu yang menarik ya. Ada seorang yang memberikan kutipan ya. Melupakan Tuhan di dalam tiap hidup kita. Itu adalah the greatest evil di dalam generasi. Artinya di dalam zaman hakim-hakim. Zaman hakim, ingat ya, ini Samuel tuh di zaman hakim-hakim. Kemarin saya sudah khotbahkan pengantar dari hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim hanya segelintir orang yang masih ingat Tuhan. Keluarga Elkana, Hana juga ingat Tuhan dan ingat dengan pengetahuan yang komplit, komprehensif. Melebihi daripada yang lain. Dia ingat, dia tidak melupakan Tuhan. Maka jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita melupakan Tuhan. Kalau ada pergumulan, balik kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan belas kasihan Tuhan. Dan saya yakin, yang namanya nih, the rich theology yang terjadi di Hana ini, itu terjadi bukan langsung. Itu perlu proses berkali-kali. Perlu relasi yang berkali-kali, bukan instan. Terjadi dengan relasi yang intim. Ini yang terjadi. Maka ada satu juga ya, seorang saya lupa, penafsir berkatakan, Hana itu bergerak. Dia tidak peduli dengan society apa ya? Di hadapan manusia ya. Tapi dia lebih peduli dengan yang namanya di hadapan Allah. Artinya apa? Dia tidak terlalu memikirkan apa yang dilihat oleh Penina sebagai manusia. Dia lebih sibuk memikirkan apa mau Tuhan di dalam hidupnya. Dia berdoa. Dia tahu bahwa posisi dia itu bukan posisi dia hebat, sempurna, punya signifikansi di dalam society, di dalam masyarakat, tidak. Tetapi dia tahu bagaimana dia di hadapan Tuhan. Ini, dia sibuk. Sibuknya apa? Bukan terlihat sempurna di hadapan manusia, tapi dia sibuk bagaimana dia harus bersikap di hadapan Allah. Zaman sekarang kebalikan Bapak Ibu. Lebih suka sibuk. Banyak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dilihat manusia kita pikirkan, aduh pakai baju apa ya? Baguslah pakai baju ya, kita mesti bersifat bagus. Tapi saya mau mengatakan lebih lagi, gimana ya? Kita memikirkan apa kata orang kalau saya nggak pelayanan, apa kata orang kalau saya nggak datang apa kata orang kalau kita insecure, kita lebih sibuk, takut kelihatan takut. Ya, saya nggak tahu ya, semoga nggak absensi tidak menjadi suatu hal yang menjadi suatu yang menakutkan ya. Saya tidak mengarahkan ke sana. Tetapi saya katakan jangan sampai kita lebih sibuk ya. Sibuk itu takut behave di hadapan manusia, tapi lupa bagaimana hati kita datang ke PA, datang ke doa, datang ke ibadah tuh dengan hati yang remuk. Jangan kita lupa. Ini harusnya kita harus bisa naik. Bahkan ada yang melanjutkan di dalam pembacaan saya. Kita harusnya lebih peduli kita, termasuk saya ya, lebih peduli masalah kemandulan secara spiritual daripada kemandulan secara jasmani. Harusnya, kalau kita tidak menghasilkan buah, kemarin saya sudah jelaskan, kita harus berbuah lebat, harusnya kita harus lebih konsentrasi, lebih memberikan perhatian lebih ketika seorang percaya tidak menghasilkan buah, mandul secara spiritual, tidak memberi diri. Tapi kita harus sadar demikian. Di hadapan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih penting. Dan Hana itu berani datang kepada Tuhan. Memang solusi daripada insekuritas di dalam ini gampang Bapak Ibu. Klasik, berdoa kepada Tuhan. Klasik Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu ngobrol sama saya atau ada mahasiswa atau siapapun yang mungkin pemuda, di tengah pergumulan, solusi klasik, doa sama Tuhan. Cari tahu Tuhan mau apa. Klasik kan? Nggak usah datang ke saya pun juga nggak apa-apa. Betul, baca firman pun. Tapi emang solusinya cuma ini. Masalahnya berani nggak kita datang kepada Tuhan? Berani nggak kita datang di tempat gereja Tuhan? Berlutut,
minta ampun. Atau jangan-jangan kita lebih cari kepada yang namanya tempat-tempat lain. Makanya emang susah ya kalau kita kan instan kan gitu ya. Manusia tuh lebih cenderung mencari solusi yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang kita bisa rangkul sebagai solusi. Dibandingkan kita cari solusi kepada Allah yang tak terlihat. Kenapa? Allah nggak kelihatan sih. Nggak pasti. Allah itu nggak bisa dipeluk, nggak bisa diraba, nggak bisa kita ngerti. Makanya saya malas cari solusi kepada Tuhan. Tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah justrulah Allah yang tak terlihat inilah memberikan final solution di dalam hidup pergumulan kita. Hati yang hancur, maka kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Karena Allah sendiri Allah yang sanggup. Indah loh ya. Memang Hana itu menjadi tokoh perempuan yang sangat punya iman besar. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia ketemu Imam Eli. Padahal Imam Eli itu juga kacau saya katakan. Itu adalah imam yang kacau. Nggak bisa didik anak ya. Kita nggak bahas sampai pasal-pasal berikutnya. Dia nggak bisa didik anak. Dia diamkan kesalahan anak-anaknya. Dia udah mau pensiun. Memang dia sudah pensiun. Dia duduk-duduk di situ. Dan apalagi ini kan ada di rumah Tuhan ya. Nggak peka loh. Ada yang bergumul. Doa. Dikira mabok. Sebel nggak? Bapak Ibu cobalah datang ke sini bergumul, nangis-nangis. Kamu jangan minum anggur, keluarlah. Eli nggak punya kepekaan. Traumatis gak? Traumatis. Emang gereja itu memang tidak ideal Bapak Ibu. Nah, kemarin waktu di PA umum ya Pak Tama bilang ada yang tanya ya. Kalau gereja tuh juga bisa jadi sumber kepahitan. Semoga tidak di sini ya. Semoga kalaupun terjadi tetap kita bergantung kepada Tuhan. Karena hamba Tuhan pun bisa mengecewakan. Eli pun juga mengecewakan. Lagi datang dibilang mabok, gila gak? Lagi datang mau pengen curhat, mau pengen ini dikira. Memang di zaman common practice itu doa itu buka suara. Hana itu saking tertahankan kondisi jiwanya, dia tuh gak bisa buka suara. Dikira orang mabok. Tapi Eli langsung tuduh, kamu nih perempuan dursila. Kalau katakan TB yang pertama ya. Ini kalau dikatakan wanita yang celah, wanita yang tidak benar, tercela. Tapi langsung klaim. Gila, ini kan lagi doa, lagi benar-benar beriman, malah dijatuhkan. Tapi sekali lagi, Hana menjadi model, tetap doa. Wah, ini sih, jujur sih, kalau saya jadi Hana berat Bapak Ibu. Apalagi gereja reform ya, datang ke sini anak remaja, pakai celana pendek. Kamu tahu gak, kamu datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi pakai sepatu yang baik, jangan celana pendek. Habis itu nggak datang lagi Bapak Ibu. Habis itu sudah lupa, berat. Tetapi inilah menjadi role model, tetap datang ke gereja Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban. 10 menit lagi karena kita ada diskusi Bapak Ibu ya. Jadi 10 menit lagi, akhirnya singkat cerita Hana dapat. Memang Eli itu bilang, pergilah dengan damai. Memang ya, walaupun Eli itu nggak benar, tetap dia berikan berkati, ya Tuhan pakai Eli itu jadi berkat. Jadi intinya ada satu teologi dalam Richard Pratt, Tuhan bisa bikin garis lurus dengan tongkat yang bengkok. Eli itu nggak benar. Tetapi dia berdoa supaya si Hana itu dapat anak, terjadi. Walaupun si Elinya nggak benar, tetap Tuhan bisa pakai orang tidak benar ini memberkati si Hana sehingga menghasilkan Samuel, menggantikan si Eli. Tapi itu nggak menjadi jaminan, bukan menjadi jaminan kita juga harus hidup berantakan nggak apa-apa, nggak itu juga. Tapi saya mau mengarahkan, walaupun gereja ini sudah broken ya, selama gereja itu memang ada kondisi yang mungkin tidak ideal, selama gereja itu sehat ya, masih melakukan yang namanya firman Tuhan yang benar, perjamuan kudus, disiplin rohani masih ada, maka kita tetap datang kepada gereja itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya dapat anak. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ya, kita sedikit lebih gampang lah. Kalau udah dapat anak, ketemu Penina, biasanya Hana ngomong, kalau jadi Hana biasa gimana? Coba. Mungkin nggak ada terjadi ya. Kalau susah ya. Biasanya kalau, gimana ya caranya? Saya berikan ilustrasi susah juga. Misalkan kalau dihina. Ternyata kita dapat apa yang dihina itu, misalkan paling gampang miskin lah. Dihina miskin. Ternyata Tuhan berkati dengan memberikan kekayaan.
Datang ke gereja ini lagi, gereja Cikarang lagi lah, jangan gereja yang lain. Ini gereja Cikarang karena ilustrasi lebih cocok. Maksudnya biar nggak menjangkiti gereja lain, jadi Cikarang. Terus lebih kaya daripada yang hina. Biasanya gimana? Hina balik. Kamu kata-katain sekarang kamu. Tapi Hana tidak lakukan. Dia melampaui insekuritas. Lihat ya, tema kita melampaui insekuritas. Artinya dia pernah insecure. Dia berdoa kepada Tuhan, solusinya ini. Dan ketika dia berdoa dan Tuhan jawab, dia tidak menghina Penina. Dia tidak menghina daripada Elkana. Dia datang lagi kepada Tuhan dan dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi orang yang penuh dengan iman, membayar nazar, memberikan anaknya diserahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan dia berbicara kepada suaminya setuju pada zaman itu ya. Seorang istri tidak boleh bernazar. Kalaupun bernazar, ternyata suaminya tidak setuju, nazar itu cancel berdasarkan hukum Taurat. Tapi akhirnya Elkana di dalam ayat-ayat 20-an, 23, itu Elkana setuju. Akhirnya Samuel itu jadi tinggal di rumah Tuhan, jadi hamba Tuhan, full time. Dari sejak kecil dan memang akhirnya di dalam nyanyian Hana itu Tuhan memberikan lagi kandungan, anaknya makin banyak. Terjadi. Itu yang terjadi. Hal yang indah. Bapak Ibu, Hana tahu loh, bahwa anak yang diberikan dia, bukan punya dia. Itu anak pertama yang dinantikan. Bayangkan ya, punya anak dapat. Dan memang dia sudah bernazar dan dia beriman dan dia berikan semua nazar dia kepada Tuhan. Hal yang indah, setia terhadap yang namanya komitmennya dia berikan. Sulit loh Bapak Ibu. Saya sih ingat, saya memang tidak ada pergumulan yang lebih lanjut ya. Papa saya juga gak ada pergumulan yang lebih lanjut ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya anak pintar, anak yang sangat hebat, terus tiba-tiba Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, terima gak? Biasanya tolong pikirkan ulang. Mau makan apa? Papa mama sudah sekolahin jauh-jauh loh. Nih kamu udah sekolah nih gaji kamu udah berapa digit nih? Coba pikirkan, mungkin Tuhan salah panggil. Tapi Hana sekali lagi, Hana. Dia tahu komitmennya, dia bicara ke suaminya setuju dan dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Wah, indah. Dia melampaui insekuritas. Kan kebanggaan dia ya punya anak. Anaknya dibalikin lagi ke Tuhan. Harusnya dia sedih dong. Kan nggak punya anak jadinya lagi, hilang kan, betul ya? Tapi dia melampaui, dia nggak saing-saingan, dia nggak persaingan. Saya punya anak kayak si Lea dan Rahel ya. Yang bulan depan bahas itu lagi, kita bahas Lea dan Rahel persaingan anak-anak terus pakai gundik-gundik persaingan. Dia dia melampaui insekuritas. Ini teologi yang sangat indah sekali. Bahkan Hana ya sampai pasal 2, sampai setelah selesai ya, pasal 2 sudah nggak ada Hana lagi. Hana tidak tahu kenapa Tuhan izinkan kandungannya ditutup. Nggak dikasih alasan. Ya, kita kan juga banyak-banyak tanya, Tuhan kenapa saya dapat ini? Kenapa saya malapetaka ini? Kenapa bukan dia? Kenapa saya? Kita selalu begitu. Tapi Hana enggak. Dia nggak cari alasan, dia percaya Tuhan, pimpinan Tuhan cukup. Dan ini yang terjadi. Ini gambaran bahwa Allah itu melampaui segala apa yang dipikirkan manusia, dia berikan bijaksana, dan Tuhan memberikan yang namanya anugerah. Memang kita lihat di dalam bagian terakhir, di dalam praktik, di dalam buku yang jadi bacaan ini, menceritakan kepada kita bagaimana kita melawan insekuritas. Salah satunya adalah dia berkata, studi mengatakan bahwa berucap syukur secara terus-menerus, melihat bagaimana kebaikan Tuhan bisa membuat kita tidak jatuh ke dalam insekuritas. Maka nanti kita akan juga diskusi ya. Memang di dalam perikop ini tidak begitu kelihatan bagaimana Hana itu bersyukur, tetapi di dalam beberapa hal Hana itu diingatkan bahwa dia punya suami yang saleh, dia punya suami yang beribadah kepada Tuhan, dia punya Tuhan dan itu cukup. Mungkin ini menjadi diskusi juga nantinya bagaimana Tuhan memelihara kita, dan ketika kita terjadi insekuritas, pernah gak kita hitung berkat Tuhan satu-satu? Melimpah. Sangat melimpah. Kita lihat, teman kita nggak punya anak, kita punya anak. Kita lihat seperti itu. Tapi kita bisa lihat lebih lanjut lagi. Tuhan juga memberkati dia, juga memberkati kita semua. Tuhan berikan berkat sesuai dengan berkat apa yang menjadi bijaksananya dia.
Maka nanti kita juga berdua bagaimana. Saya katakan nih, insekuritas tuh nggak cuma terjadi di Bapak Ibu, tetapi juga di hamba Tuhan. Ada lah. Hamba Tuhan juga ada seperti itu. Bapak Ibu sebagai mahasiswa dulu pernah juga mengalami demikian. KKR regional, teman saya dapat KKR regional, khotbah ke 1.000 orang, saya cuma 50. Insecure gak? Insecure Bapak Ibu, coba. Saya mahasiswa teologi, saya lebih senior daripada dia. Kok dia dapat di khotbahnya lebih bagus, bisa 1.000 orang. Saya cuma 20, 50. Bisa, saya mengalami. Tapi kalau sadar bahwa Tuhan panggil saya melayani apa yang Tuhan percayakan. Ada Bapak Ibu, ada. Tapi kita lihat ini, ketika ini terjadi, ingat Tuhan memelihara dan bahkan Tuhan memberikan berkat satu persatu. Yang kedua, kalau misalkan kita terjadi yang namanya insekuritas, ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu bijaksana. Dia itu kudus, tidak mungkin melakukan kesalahan. Walaupun Tuhan izinkan Hana itu tidak mengalami kandungan ketika di dalam perikop yang ini, yang kita sudah baca. Tetapi dia itu jauh-jauh lebih bijaksana daripada kita. Dan kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa Tuhan tidak izinkan kita kaya, tidak izinkan kita mungkin sukses, tidak diizinkan. Atau ada pergumulan kenapa anak kita mengalami kepahitan. Tuhan izinkan mungkin dalam bijaksana dan Tuhan tidak perlu memberitahukan alasannya. Mungkin kalau Tuhan izinkan kita kaya, mungkin Tuhan izinkan kita punya kesuksesan atau segala materi yang kita punya. Mungkin gara-gara itu kita meninggalkan Tuhan. Ngeri loh. Saya waktu NRTC ngomong sama anak remaja, kita tahu 1 juta sama 10 juta pasti 10 juta. Logika ya, Bapak Ibu pilih 1 juta atau 10 juta pasti 10 juta, betul kan? 10 juta sama 100 juta, tentunya 100 juta. Mari kita lanjutkan lagi. Bayangkan kalau kita dapat 100 juta tapi kehilangan nyawa, pilih mana? Nggak mau ya, atau jangan kehilangan nyawa Pak Peter, serem banget kehilangan nyawa, emang serem banget. Ya udah deh, dapat 100 juta tapi tangan kanan, tangan kiri buntung. Mau nggak? Nggak lah ya, kalau ada yang mau kita perlu konseling berarti. Kita perlu konseling, nggak mau, kenapa? Nggak worth it. Tapi banyak orang, termasuk mungkin jarang kita berpikir, sudahlah tinggalkan iman saja, Yesus Kristus, lupakan janji Tuhan. Saya kehilangan Yesus nggak apa-apa demi segelintir, namanya segelintir kesenangan, segelintir yang namanya segelintir uang. Janji Tuhan jauh lebih indah. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana Hana juga lihat ada berkat-berkat Tuhan. Dia percaya janji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan jawaban. Dan kiranya nih, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Berharap kita bisa men-sharingkan, bisa jujur di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjawab ya bisa saling menguatkan ya. Ini penutup ya, ini istri dari Billy Graham pernah kasih kutipan ketika saya baru persiapan, saya cari temu istri Billy Graham, pengkabar besar pengkabar Injil yang besar ya, udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia pernah menuliskan dan saya bacakan, God has not always answer my prayer. Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa saya. Kalau dia terus menjawab doa, mengabulkan setiap doa daripada si istri Billy Graham, dia berkata, I would have married the wrong man. Artinya apa? Saya mungkin udah salah menikah berkali-kali bahkan. Lihat, Tuhan mungkin ada menjawab jawaban Bapak Ibu. Tapi ada juga yang tidak dijawab. Tapi kita percaya bijaksana Tuhan melampaui daripada bijaksana kita. Saya tutup doa dulu, terus diskusi. Nanti kita coba dibagi kelompok ya. Bu Vera mungkin bantu, dan mungkin perwakilan dari kelompok bisa sharing sekitar 20 menit, 15-20 menit gitu ya Bu Ida ya. Oke, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu diskusi kami, bagaimana Tuhan boleh mengasihi kami, dan biarlah kami sebagai orang-orang di tempat ini boleh melampaui insekuritas, bahwa kami ini bisa berdoa kepada Engkau, menaikkan doa kami kepada Engkau yang menjawab doa sesuai dengan bijaksana Engkau. Berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.